Bahaya adalah suatu benda atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia jika berinteraksi dengan manusia. Motor dan mobil adalah bahaya ketika akhirnya digunakan oleh sang pengemudi. Sedangkan risiko adalah peluang terpaparnya seseorang pada suatu bahaya pada periode, kondisi, atau siklus tertentu. Simak info dari gue ini ya tentang risiko seorang pengendara kendaraan bermotor. Hai guys, kembali di channel Nikudik TV bareng gue, Ulung. Hai guys, apa kabar lu semua? Semoga sehat selalu ya. Baru-baru ini ada info kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan salah satu petinggi minimarket Indomaret meninggal dunia dan keluarganya mengalami luka serius. Check this out. Kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 91 arah Jakarta pada Sabtu 16 Oktober 2021 sore mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia itu ialah Yan Bastian, Merchandising Director PT Indomarko Prismatama, pengelola jaringan minimarket Indomaret. Kabar ini disampaikan oleh Marketing Director Indomarko Prismatama, Wiwik Yusuf. Bapak Yan Bastian meninggal dalam kecelakaan saat perjalanan kembali ke Jakarta bersama dengan keluarganya. Jenazah Yan saat ini telah disemayamkan di rumah duka Heaven Atma Jaya, Jakarta. Sementara waktu proses pemakaman masih menunggu dari pihak keluarga. Semoga diberikan kesabaran untuk semua anggota keluarganya ya. Ada banyak banget penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab loh. Penyebab itulah yang harus dikenali dan dihindari supaya tidak menimpa diri. Apa sih penyebab kecelakaan lalu lintas itu? Simak info berikut ya. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia. Menurut data dari kepolisian di tahun 2017, setiap jamnya ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Bahkan di masa pandemi COVID-19 pun di Telantas Polda Metro Jaya melaporkan adanya 7.565 kasus kecelakaan selama tahun 2020 dengan korban luka berat berjumlah 1.565 orang dan korban meninggal dunia pun mencapai 559 orang. Lantas apa sih faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas? 1. Faktor kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia itu disebut juga human error, menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Nyatanya 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor ini. Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Puji Hartanto juga menyatakan di tahun 2017 faktor manusia, yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dalam keselamatan di jalan raya. Ini berarti faktor kesalahan dari pengemudi mobil yang meliputi 1. Mengantuk, tidak fokus atau kelelahan. 2. Belum fasih atau bahkan belum bisa menyetir. 3. Kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lamban. 4. Menyetir di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika atau alkohol. 5. Menyetir sambil melihat gawai, baik handphone ataupun tablet. Maka dari itu, hal yang paling penting adalah mengutamakan konsentrasi penuh sang pengemudi sebelum berkendara. 2. Faktor kondisi jalan. Masih banyak kondisi jalan di Indonesia yang memprihatinkan. Antara lain ada 4 kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 1. Kurangnya penerangan. Terutama di malam hari, kurangnya penerangan jalan membuat jarak pandang pengemudi menjadi lebih kecil. Alhasil mereka hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan yang berjarak sekitar 1,5 meter saja. Ini berarti pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km per jam saja. Selain itu, kondisi gelap juga dapat membuat pengemudi jadi lebih mengantuk. 2. Jalanan yang berlubang. Menjadi salah satu alasan pengemudi harus rem secara mendadak yang kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. 3. Tidak adanya rambu lalu lintas. Keberadaan rambu lalu lintas dapat membuat pengemudi lebih konsentrasi dan waspada ketika ada jalanan yang menurun atau jalanan yang bergelombang maupun tikungan jalan. 4. Tikungan yang tajam. Terutama untuk di jalan tol, di mana kendaraan melaju kencang. Tikungan tajam bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. 3. Faktor alam. Kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadi hujan deras, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan.
4. Faktor kendaraan. Masalah dengan rem. Walaupun tidak sesering faktor yang lain, masalah dengan rem yang blong juga dapat terjadi. Rem blong biasanya bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor utamanya dapat terjadi karena minyak rem yang habis atau bagian rem yang sudah rusak atau usang, terutama di bagian kanvas dan piston rem, hingga faktor usia mobil yang sudah tua. Maka dari itu, pengemudi harus membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mencegah risiko kecelakaan terjadi. 5. Faktor kendaraan. Kelebihan muatan, terutama untuk kendaraan besar seperti truk dan bus. Kelebihan muatan menjadi masalah yang serius. Jika kelebihan muatan, maka kendaraan akan menjadi rentan untuk tidak seimbang. Hal ini dapat membuat kendaraan oleng jika ada rem mendadak atau melaju terlalu cepat. Karena itu, disarankan untuk membawa kendaraan dengan muatan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Selain itu, bila kamu sebagai pengendara mobil dan motor melihat sebuah kendaraan besar yang nampaknya bermuatan lebih, ada baiknya kamu memberi jarak aman. Dengan begitu, jika berkendara tersebut terguling, kamu tidak harus terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah gitu guys, jadi kudu mesti ekstra waspada deh. Kadangkala kita sudah berhati-hati tetapi orang lain yang abai. Akibatnya bisa kena resiko kita juga kan. Walaupun risiko kecelakaan akan selalu ada, tapi lo bisa mencegah dan mengantisipasi risiko yang ada kok. Untuk mencegah, lo bisa menerapkan keamanan berkendara melalui safety driving. Seperti pakai helm jika naik motor, pakai seatbelt saat naik mobil, pastikan pengemudi tidak dalam kondisi mabuk atau mengantuk, patuhi rambu lalu lintas, dan kabari orang lain untuk tidak menghubungi selama di jalan ya. Jika lo sudah menerapkan itu semua, pastikan lo juga mempersiapkan diri dengan ilmu pertolongan pertama pada kecelakaan. Walau terkesan tidak penting, tapi hal ini bisa membantu menyelamatkan nyawa lo atau orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Oke, sekian dulu info dari gue hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video gue. Tetap semangat sekolah dari rumah. Bye now, stay safe.